Ini datokku, ini aku. Kami nggak pernah ketemu, karena setahun sebelum aku lahir, dia sudah meninggal. Datokku meninggal setelah nonton film pengkhianatan G30 SPKI pada malam 30 September 1985. Konon saat itu, film ini diputar untuk pertama kalinya di TVRI. Ibuku yang cerita kalau papahnya excited banget nonton film itu. Film yang ditunggu-tunggu katanya. Tapi seusai menonton, dia terus-menerus bilang, "Wah, nggak bener nih film." Dan gak lama setelah itu, dadanya sesak, terus meninggal karena sakit jantung. Ibuku selalu bilang, "Kamu itu mirip papa." Suka merhatiin detil orang-orang sampai ke kuping-kupingnya. Suka jalan-jalan explore tempat-tempat sejarah. Suka film. Banyak hal yang katanya mengingatkan ibuku pada papahnya. Satu warisan yang sering kali dikenang adalah buku Soeharto The Smiling General. Versi Indonesianya diterjemahkan oleh beliau. Kalau kata ibuku lagi, papahnya paling senang hidup di masa Soeharto. Satu-satunya orde yang tidak membawanya ke penjara. Tapi orde di mana dia meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Aku sering googling namanya, tapi selain penerjemah buku, aku tidak menemukan jejaknya. Satu-satunya sumber ingatan keluargaku padanya cuma foto-foto yang diarsip baik olehnya, dan tentu memori ibuku tentang ayahnya. Sampai suatu saat aku dipertemukan dengan sosoknya yang lain di negara tetangga waktu kami sekeluarga lebaran di Malaysia. Lewat Pak Cikku, aku menemukan datokku dalam ingatan yang lain. Seseorang yang pernah menyelenggarakan Kongres Indonesia Merdeka di Tanah Melayu. Seseorang yang pernah dipenjara karena pergerakan yang dianggap sebagai propaganda Indonesia. Setengah dari saudara kandung datokku memang tinggal di Malaysia. Setengahnya lagi memilih warganegaraan Indonesia. Kisah tentang ini lebih panjang lagi, karena melibatkan ayah datokku yang diusir sebagai kadi kerajaan Langkat, hingga mereka harus hijrah ke kota baru Malaysia. Persatuan Indonesia Merdeka atau PIM memang tidak pernah dicatat sejarah Indonesia. Padahal jauh sebelum sekat-sekat negara terbentuk, Nusantara telah dihuni oleh orang-orang yang percaya kedaulatan bangsa perlu diperjuangkan. Dimanapun bumi dipijak, siapapun kolonial yang membagi-bagi kue koloninya. Persatuan Indonesia Merdeka harusnya bisa jadi catatan penting. Bagaimana diaspora telah menjadi latar terwujudnya negara. Yang ironisnya, sekarang negara juga yang memecah belah bangsa. Mengotak-kotakannya dan menciptakan identitas semu dalam batas teritorial antar negara. Disederhanakan dalam konsep modal, kuasa, dan pertukaran. Dato, ini adalah kisah tentangmu. Seseorang yang tak pernah ku kenal. Seseorang yang katanya mirip denganku. Ya, setidaknya keresahan kita mungkin sama ya. Tapi mungkin juga enggak sih. Yang pasti mengenal Dato lewat ibuku, lewat Pak Cikku, lewat arsip negara Malaysia, lewat catatan pergerakan negara tetangga, membuatku jadi mengenal negaraku yang menghapus narasi-narasi tentangmu dalam catatan resmi negara.